pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini di acara Ngutips dalam rangka Hari Pendengaran selama 1 bulan. Tema kita kali ini adalah tentang children with multi-issue and cochlear implant. Nah, bintang tamu kita hari ini adalah Ibu Rini Nurbaiti, AMDTW. Saya coba hubungi dulu. Pasti menarik ya obrolan kita hari ini, karena ternyata kasus multi-issue ini mulai banyak juga untuk anak-anak yang memakai cochlear implant. Nah, sambil kita menunggu Ibu Rini untuk bergabung, saya sapa dulu Ibu Partiwiyadi, selamat pagi. Ibu Sinta, Faya Sinta, selamat pagi, selamat bergabung. Ibu Rini Nurbaiti ini dari Kasum Hearing Center nanti, dan beliau ini adalah senior. Halo Ibu, selamat pagi. Halo Ibu Iva, selamat pagi. Terima kasih hari ini sudah berkenan untuk bergabung di acara kami Ngutips dalam rangka Hari Pendengaran, melihat anak secara holistik live ID selama 1 bulan. Oke. Kabar Ibu Rini? Sehat? Alhamdulillah baik Ibu Iva. Gimana kabar Ibu Iva di Surabaya? Baik, alhamdulillah sehat-sehat semua dari kami Yayasan Aurika. Oke, kita mulai saja. Kita ingin lebih mengenal Bu Rini nih. Nah, Bu Rini boleh menceritakan nggak, Bu Rini ini terapis dari mulai tahun berapa, sekarang kegiatannya apa? Silahkan Bu. Oke, baik Ibu Iva, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Yayasan Aurika dan juga tim yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan Kasum untuk ikut berpartisipasi di acaranya Aurika ya. Ya, buat saya pribadi ini suatu kehormatan yang luar biasa. Saya bisa belajar dengan Ibu Iva dan juga dengan orang tua lainnya, serta dengan rekan-rekan yang ada di Yayasan Aurika. Ya, perkenalkan, namanya saya Rini Nurbaiti, nama lengkapnya, tapi biasa dipanggil Ibu Rini sama customer ya. Karena udah ibu-ibu, anaknya 3, cewek semua. Ya, saya belajar. Sebenarnya saya udah lulus terapi bicara itu tahun 2002, tetapi kadarullah ya, saya ketika lulus terus langsung mendapatkan customer yang mengalami gangguan pendengaran itu dari awal gitu. Terus kemudian akhirnya mencari tahu metode apa yang cocok gitu ya, metode yang sesuai dengan kebutuhan gangguan pendengaran. Akhirnya saya berkesempatan belajar FET dari tahun 2009 di Kasum pada saat itu dengan mentor saya Leah Labrador. Itu akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih di sini karena saya jatuh hati ya dengan ilmu ini, dengan anak gangguan pendengaran dan juga dengan orang tua yang hebat. Karena ketika saya bertemu dengan mereka, itu pengalaman saya bertambah, ilmu pengetahuan saya bertambah. Jadi belajar tidak hanya dari guru-guru saya, tetapi juga pasti dari orang tua dan juga anak-anak yang hebat yang saya temui. Gitu Ibu, cukup ya? Saya sekarang di Kasum ya, masih terus di Kasum sampai saat ini di bagian Research and Development FET-nya Ibu Ipa. Sekian. Ya. Kembali lagi pada tema kita, CV-nya luar biasa ya, Ibu Rini ini pengalamannya sudah melebihi saya yang baru beberapa tahun ini ya bergabungnya tentang menrehabilitasi anak-anak gangguan pendengaran gitu ya dengan teknologi pendengaran. Nah, ada nggak kalau di pengalaman dari Ibu Rini sebagai habilitasi gitu ya, praktisi FET di Kasum Hearing Center, pernah tidak menemukan anak-anak yang memang multi-issue gitu? Dan sebenarnya multi-issue sendiri itu apa ya Bu ya, kalau bisa dijelaskan? Oke.
Baik, terima kasih Bipa, pertanyaannya bagus sekali ya. Ya, jadi selama saya berkecimpung dengan anak gangguan pendengaran, bahkan dewasa ya, tidak hanya gangguan pendengaran saat ini yang yang kami tangani, dewasa pun juga banyak sekali anak-anak gangguan pendengaran yang memang disertai dengan masalah lain ya. Karena kalau saya dari buku yang saya baca ya, di bukunya Ward itu mengatakan 40 sampai dengan 45% anak dengan gangguan pendengaran itu bisa disertai dengan masalah lainnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari pengertian multi isu sendiri, kalau secara umum pengertiannya itu adalah banyak masalah ya. Kalau saya lihat ya banyak masalah gitu. Nah, jika dihubungkan dengan anak gangguan pendengaran, artinya anak gangguan pendengaran ini tidak hanya mengalami masalah di gangguan pendengaran saja. Ternyata dia memiliki masalah lainnya yang gejala penyerta lainnya. Seperti itu Ibu Iva. Oke. Biasanya kalau untuk multi issue ini yang menyertai anak gangguan pendengaran itu macam-macamnya seperti apa, Bu? Oke, baik Ibu Iva. Jadi kalau saya lihat, yang saya temui di lapangan itu banyak sekali masalah penyerta yang dihadapi oleh anak gangguan pendengaran, apalagi misalnya kasus rubella ya, yang biasanya tidak hanya berdiri sendiri gangguan pendengaran saja, dia mengalami juga masalah di penglihatannya sehingga dia harus pakai kacamata, kemudian bukan juga masalah, ada juga misalnya adanya keterlambatan motorik gitu ya, atau kalau kita lihat secara umum ada yang cerebral palsy gitu ya. Kemudian ada juga yang ADHD atau ADD, attention deficit disorder gitu ya. Terus kemudian juga ada yang terlihat seperti gangguan di sensori integrasinya gitu, di mana anak terlihat sulit memproses informasi yang berasal dari sensori yang mereka miliki, dari pendengaran, keseimbangan, sentuhan, rasa, penciuman dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang saya temui itu seperti anak autism ya, didiagnosa autism, seperti itu Ibu. Tapi kalau saya lihat banyak juga ya masalah-masalah lainnya yang bisa menyertai anak gangguan pendengaran. Tadi yang saya sebutkan hanya beberapa saja. Seperti itu Ibu Ipa. Terima kasih. Ya. Nah, kalau untuk itu kan dari banyak ya, ada autis, ada dari gangguan motoriknya gitu ya. Sebagai orang tua itu orang tua kan pasti harus aware gitu ya, anaknya supaya dia apakah anak saya ini ada multi issue-nya atau tidak. Nah, sehingga nantinya ketika orang tua ini aware, maka akan segera ditangani dan dihabilitasi sesuai dengan kebutuhannya anak tersebut gitu. Nah, bagaimana caranya agar orang tua ini aware gitu Bu terhadap kondisi anaknya? Apakah harus dilihat dari segi perkembangannya dulu atau apa yang harus dilihat? Bahwa selain gangguan pendengaran, anak saya secara motorik ada gangguan nih. Secara ini. Nah, bagaimana orang tua itu harus aware gitu Bu? Oke, baik Ibu Ipa. Memang kalau berdasarkan pengalaman saya selama ini ya, diagnosa anak gangguan pendengar itu terkadang sudah datang usia 3 tahun ya, udah usia yang sudah cukup besar gitu, banyak tidak menyadari bahwa anak ini adalah gangguan pendengaran gitu juga. Ada juga diagnosanya lain, padahal anak ini gangguan pendengaran seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang tua atau orang dewasa yang berhubungan dengan anak tersebut, kita harus pandai-pandai mengamati, mengobservasi, mencermati gitu ya, bagaimana tumbuh kembang anak kita. Nah, sebagai orang tua pun kita harus banyak belajar nih, mencari informasi bagaimana sih tumbuh kembang anak yang seharusnya, atau milestone-nya anak itu misalnya 1 tahun harus bisa apa, 2 tahun harus bisa apa gitu ya, sehingga ketika kita mendapatkan informasi yang
tumbuh kembang seharusnya, terus kita lihat dari anak kita adanya mungkin kita curiga adanya keterlambatan atau adanya perbedaan di tumbuh kembang yang seharusnya, kita bisa segera sadar, dan kemudian kita sudah menyadarinya, dan kemudian kita bisa segera, yang penting adalah konsultasikan ke profesional lain atau misalnya ke dokter gitu ya. Itu salah satunya untuk mendapatkan diagnosa masalah apa yang terjadi pada anak. Seperti itu Ibu Ipa. Nah, memang kalau kita melihat dari teorinya ya, teori yang saya baca juga, sebenarnya kan gangguan pendengaran pada anak normal dan juga masa gini, sebenarnya gangguan mendengar bahasa bicara pada anak normal dan pada anak yang hearing loss itu mengalami perkembangan yang sama ya, sampai usia 5 sampai 6 bulan gitu. Nah, tetapi pada anak gangguan pendengaran itu harusnya 5-6 bulan tuh naik gitu ya, harusnya naik level bahasanya, tetapi anak gangguan pendengaran tidak naik, terlambat gitu ya, atau mungkin bisa stuck di situ saja kemampuannya. Nah, kalau dari teori usia 8 bulan itu kita bisa melihat sebenarnya melihat adanya keterlambatan di anak tersebut di usia 8 bulan. Sebagai contoh, saya kebetulan sudah sudah diberikan kesempatan ya untuk bertemu dengan anak bayi usia 3 bulan, terus kemudian anak usia 9 bulan atau 10 bulan yang mulai ikut terapi EVT. Nah, di situ kalau saya melihat itu adanya perbedaan perkembangan bicara. Kalau anak 9 bulan itu dia hanya bisa keluar vokal saja, cuman A aja, apa-apa A aja gitu. Padahal seharusnya di usia 8 bulan atau 9 bulan itu kan sudah harus muncul ya konsonan, anak itu sudah bisa produksi konsonan yang dikombinasikan dengan vokal gitu. Nah, jadi memang kalau kita bisa benar-benar mencermati, itu bisa terlihat adanya perbedaan dari tumbuh kembang anak yang memang ada masalah lain atau tidak ada masalah lainnya. Terjawab nggak Ibu Ipa pertanyaannya? So panjang banget nih saya jelasinnya. Jadi intinya gini, jadi orang tua harus melihat ya, benar-benar memperhatikan aspek perkembangan dari milestone-nya ya. Tidak hanya mungkin sudah gangguan pendengaran itu berarti berarti yang saya perhatikan ini gangguan pendengaran aja gitu. Berarti harus yang lainnya juga, tahapan perkembangan yang lain, misalnya seperti motoriknya gitu ya, seperti perilakunya mungkin. Karena kan kadang-kadang ada beberapa yang misalnya begini, ada beberapa yang pernah saya kasus yang pernah kami tangani gitu ya. Kadang-kadang orang tua menganggapnya karena dia gangguan pendengaran makanya perilakunya seperti ini, karena dia gangguan pendengaran makanya dia secara keseimbangan tidak. Nah, itu berarti orang tua itu harus benar-benar jeli gitu ya, memperhatikan juga apakah anak saya ini ada gitu ya Bu Rini ya. Ada hal yang betul lain. Iya, betul sekali, karena kan perkembangan anak kan berbagai macam aspek ya. Ada aspek motorik kasar, motorik halus, play skill-nya gimana, kemampuan komunikasinya, bahasa bicaranya, semuanya. Jika memang kita melihat ada satu aspek atau area yang terkendala, nah itu berarti kita harus langsung mencermatinya apakah ini suatu keterlambatan atau tidak, atau memang sesuai dengan perkembangannya, seperti itu. Berarti pada tahap ini ketika kita mengamati, orang tua juga harus intinya belajar juga ya, cari info, cari ilmu gitu kan, apa itu perkembangannya itu seperti apa anak-anak itu, benar-benar harus kita orang tua juga harus cari informasi ya Bu Rini ya. Betul, harus cari informasi, karena kayak misalnya pada anak gangguan pendengaran itu kan terkadang kalau saya lihat kita suka kehilangan informasi ketika ada seorang anak, contoh di play skill-nya dia bermasalah gitu ya.
Nah, karena terkadang kita nggak aware nih bahwa itu tuh ada masalah di play skill anak gitu. Dia misalnya dia usia 3 tahun tetapi dia tidak tahu bagaimana cara memainkan sebuah benda gitu. Itu kan juga kan ada suatu keterlambatan artinya ya. Mungkin kalau misalnya motorik kasar, motorik halus itu bisa dilihat gitu, mudah dilihat. Oh, 3 tahun belum bisa jalan gitu. Berarti itu ada masalah motorik kasar gitu. Atau misalnya umur 3 tahun dia belum bisa memegang benda-benda kecil, itu kan terlihat sekali. Tetapi yang lebih kita harus waspadai adalah kognitifnya seperti apa, kemampuan kognitifnya, atau kemudian komunikasi juga, masalah perilakunya terutama, adakah kontak mata ketika dia berinteraksi dengan orang lain. Karena kontak mata itu kan suatu hal yang preverbal ya. Kalau misalnya kita kontak matanya bermasalah, mungkin barangkali bisa mengidentifikasikan dia ada sesuatu juga di perkembangan anak tersebut. Seperti itu, Ibu. Nah, Bu Rini ini kan sudah banyak ya pemegang anak karena kan pengalamannya sudah banyak gitu ya. Senior kita nih, seniornya terapis gitu, Bu Rini. Jadi enggak juga, Ibu. Nah, kalau menurut Bu Rini, yang pernah Ibu tangani nih, sejauh apa ya proses atau kemajuan yang bisa dicapai gitu ya untuk anak-anak yang anak-anak yang gangguan pendengaran yang memiliki gangguan penyerta seperti multi issue gitu, Bu. Sejauh progresnya itu apakah seperti apa gitu? Kalau misalnya dia terlalu banyak gangguan penyertanya gitu, atau ini harus bagaimana juga dengan orang tua menerima itu? Oke. Baik, pertanyaan susah sekali nih Ibu Iva, luar biasa. Itu artinya apa? Ibu Iva sangat berpengalaman ya menangani anak-anak gangguan pendengaran disertai masalah lain. Kita sama belajar ya Ibu Iva ya, saya juga belajar. Ya, saya baru ya. Ya. Silahkan. Ya, terima kasih Ibu Iva. Jadi memang kalau kita ada, kalau saya baca di suatu penelitian ya mengatakan bahwa perkembangan bahasa bicara anak yang mengalami gangguan pendengaran yang disertai masalah lain akan lebih lambat gitu ya dibandingkan dari teman-teman sebayanya atau peersnya tersebut yang hanya mengalami gangguan pendengaran saja gitu. Nah, jadi artinya di sini apa? Kita ketika kita mengetahui anak gangguan pendengaran ini, pertama yang harus dilakukan adalah kita harus melihat bahwa kemajuan atau proses atau progres maksud saya adalah anak itu berbeda-beda. Nah, itu yang harus kita sadari dulu. Kemudian kalau misalnya untuk anak yang multi issues itu, kesuksesan atau kemajuan itu harus berbasis kepada masing-masing individu anak. Karena setiap anak kan modalitasnya berbeda ya. Mungkin ada anak yang usianya 3 tahun sama-sama perempuan hearing loss, tapi misalnya sama-sama dia itu tidak bisa, maaf punten misalnya belum bisa jalan gitu ya. Tetapi kalau dilihat kognitifnya ternyata anak A itu lebih baik gitu, atau yang B ternyata orang tuanya lebih lebih bagus partisipasinya gitu ya dalam mengajarkan. Itu kan tentu outcome-nya juga berbeda gitu. Nah, jadi saya ingin menekankan di sini bahwa akan ada perkembangan gitu pada anak-anak yang multi issues itu terlihat memang sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Nah, yang harus kita pastikan di sini adalah kita tidak boleh membandingkan progres anak yang satu dengan anak yang lainnya gitu. Meskipun dia sama-sama, karena saya sering di lapangan nih Bu, saya sering dengar, saya nggak tahu ya mungkin kalau di Ibu mungkin berbeda pengalamannya. Kalau di saya, oh ini dia anak-anak sama-sama rubella gitu. Kenapa ya si ini A kok udah bisa ngomong gitu, padahal dia motoriknya juga terlambat, dia ada oral issue juga, misalnya motor oralnya tuh dia lemah gitu. Tapi kenapa dia bisa ngomong? Kenapa ini belum? Itu kan selalu ada ya seperti itu. Kalau di pengalaman saya, mudah-mudahan di pengalaman Ibu berbeda. Ya, seperti itu. Jadi, kenapa Bu? Hampir sama. Oh, sama ya. Ya. Oke. Nah, itulah yang harus dipastikan kita kepada orang tua bahwa kita tidak boleh membandingkan progres anak yang satu dengan anak yang lainnya gitu.
Karena itulah kita harus bekerja sama nih untuk memaksimalkan kemajuan anak yang multi isu itu harus kerjasama dalam satu tim yang tepat buat anak gitu ya. Yang terpenting kalau misalnya memang anak ini ada masalah motorik kasar, berarti kita harus kerjasama dengan fisioterapis. Anak ini misalnya ada masalah dengan orang motornya ya, dia lemah, drooling dan lain sebagainya, kesulitan menelan mungkin barangkali 3 tahun belum bisa makan nasi gitu, kita harus kerjasama dengan terapis wicara gitu. Nah, meskipun saya terapis wicara nih Bu, tapi ketika saya menangani anak multi isus, masalah untuk orang motor, saya pasti juga kerjasama dengan rekan-rekan saya terapis wicara juga gitu, untuk minta bantuan ke mereka dalam menangani orang motornya. Nah, seperti itu. Jadi dengan dokter juga gitu ya, dengan okupasi terapi, mungkin ada masalah aksesori integrasi dan lain-lain. Seperti itu Ibu. Yang penting kerja timnya nih yang harus hebat nih di sini ketika kita menangani anak yang multi isus. Seperti itu Ibu Iva. Ya. Oke, benar ya. Jadi harus benar-benar yang disampaikan oleh Bu Rini bahwa tidak bisa disamakan setiap anak progresnya, karena setiap anak mempunyai keistimewaan mereka masing-masing, kelebihan mereka masing-masing, begitu yang kita maksimalkan. Jadi tidak bisa dibandingkan gitu ya. Dan untuk penanganannya seperti yang Bu Rini sampaikan, kalau memang dia ada masalah pada oralnya, berarti itu juga harus ke oral motor gitu ya. Kalau memang ada motornya, berarti harus ke motorik, tapi memang tidak bisa disamakan gitu ya Bu ya. Iya, betul banget. Ini saya tambahan Ibu Iva, jadi terkadang maaf ya, punten ini mungkin pengalamannya beda dengan saya gitu ya. Ketika saya menangani anak gangguan pendengaran yang multi isus, terkadang kita tuh harus bisa menghargai gitu kemajuan yang sekecil apapun, harus kita hargai bahwa itu adalah hasil usaha kita semua, hasil upaya anak-anak itu. Jangan sampai gini, ya dia mah baru bisa noleh doang kok ada bunyi gitu misalnya gitu ya. Padahal padahal udah 6 bulan, tapi kalau ada bunyi baru bisa noleh doang, belum bisa jawab apa, belum bisa ngomong, bisa seperti itu. Nah itu kan kalau saya pribadi pernah mengalami seperti itu Ibu Ipa. Jadi memang kemajuan anak itu benar-benar harus kita hargai sekecil apapun, karena memang kemajuan itu akan menjadi dasar, fondasi anak-anak yang multi isus itu akan naik stepnya, step by step gitu ya, pelan-pelan dia akan naik asal kita menangani mereka. Mudah-mudahan berbeda ya Bu pengalamannya dengan saya. Ya Bu. Sebenarnya ya yang disampaikan oleh Bu Rini itu hampir sama ya, pengalaman saya juga sama gitu. Jadi intinya adalah kita menghargai setiap proses sekecil apapun, karena mau tidak mau anak-anak ini kan, misalnya kalau ada gangguan motorik, misalnya kita ajari makan aja ya Bu ya, kita ngajarin makan, misalnya makan pada kegiatan sehari-hari, motoriknya dia ada masalah pada motoriknya misalnya, ayo sekarang kamu makan dulu, ambil piring misalnya sehari, ayo ambil piring, padahal kita harus menunggu dia bergerak, dia bisa bergerak, dia bisa berjalan ke arah piring, itu juga sudah wow gitu ya. Sudah wow, karena motoriknya bermasalah, belum anak yang memang konsentrasinya bermasalah gitu kan ya, ada gangguan penyerta pada konsentrasinya, fokusnya gitu. Jadi benar sih kata Bu Rini, kita harus benar-benar menghargai sekecil apapun ya yang sudah dicapai oleh anak. Wow, keren. Nah, kalau untuk orang tua gitu ya, kita ngobrolin tentang orang tua gini Bu Rini, upaya apa saja sih yang harus dilakukan oleh orang tua untuk anak yang mempunyai anak dengan multi issue ini, supaya targetnya itu bisa tetap optimal gitu nih. Upayanya apa aja kira-kira Bu Rini yang harus dilakukan oleh orang tua? Oke, baik. Ketika kita menangani anak gangguan pendengaran yang multi isus, itu benar-benar kita harus mencermati betul kebutuhan mereka. Apakah mereka ada terkendala di aspek mana gitu ya, apakah motoriknya, apakah kognitifnya, ataukah memang misalnya behaviornya juga bermasalah gitu, atau jangan-jangan dia punya learning disability juga gitu kan. Itu harus benar-benar kita lihat semua aspek
apa namanya yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, pembuatan target untuk anak yang multi-isu amat sangat penting gitu. Karena bagaimanapun dengan banyaknya mungkin barangkali ya banyaknya keterlambatan yang dihadapi anak, kita harus benar bagaimana mengejar ketertinggalannya anak tersebut. Nah, pembuatan target untuk yang multi isu ini adalah suatu tantangan besar nih buat tim. Jadi tidak hanya buat terapis EVT gitu ya, atau praktisi EVT atau orang tua, tapi suatu tim yang berkecimpung atau yang bekerja sama untuk menangani anak tersebut gitu. Nah, pembuatan target itu memang benar-benar kita set up secara realistis sesuai dengan kemampuan anak. Jangan sampai target kita ketinggian, target kita atau kerendahan juga. Jadi memang harus pas dan realistis dengan kemampuan anak gitu. Nah, kemudian target ini kita terkadang harus berbeda dengan anak-anak yang hanya mengalami gangguan pendengaran saja. Ya, barangkali gitu ya, pada anak gangguan pendengaran yang hanya memiliki gangguan pendengaran saja, ketika kita punya target 5 gitu ya dalam satu sesi, gitu. Ada pendengaran, misalnya bahasa reseptif, ekspresif, kemudian speech-nya gimana, komunikasi, kognisinya. Nah, tetapi ketika pada anak gangguan pendengaran yang disertai multi-isus ini, kita bisa menyederhanakan target yang ingin kita capai. Gitu, barangkali kita pilih nih yang mana dulu. Gitu, misalnya karena dia ada masalah di kognitifnya, kemudian dia ada masalah di motoriknya, maka kita mengambil satu target dulu untuk pemahaman bahasa, misalnya kata ambil seperti itu. Nah, jadi tentu penyederhanakan target ini sangat penting ya buat anak yang memang yang multi isu tersebut. Nah, selain itu, ketika pembuatan target pun kita terkadang harus open mind ya, tidak hanya terpaku pada anak ini harus bisa bahasa verbal gitu ya, harus bisa ngomong lancar gitu, harus bisa ngomong bagus gitu ya. Nah, itu kalau ternyata kondisinya anak ini maaf punten, misalnya mental retardasi disertai dengan CP, nah itu kan mungkin untuk pengeluaran pemujaran akan sangat sulit buat mereka ya, barangkali seperti itu. Susah bicaranya, mungkin hanya keluar vokal saja walaupun dilatih selama mungkin gitu. Nah, berarti di sini kita harus bisa untuk tidak membatasi model komunikasi yang barangkali akan diambil oleh anak tersebut. Kalau dia tidak bisa bicara misalnya secara verbal, ya mungkin kita bisa dibantu dengan gambar atau dengan metode lainnya, sehingga setidaknya anak ini nanti bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Ya. Nah, jadi bisa saja ketika kita menyusun target, kita tidak mengutamakan gitu ya, anak ini harus ngomong verbal gitu, tapi kita bisa mengutamakan bagaimana anak ini bisa memahami informasi-informasi yang dia dengar dari lingkungannya, sehingga anak ini bisa paham instruksi gitu ya. Setidaknya kalau dipanggil namanya dia menoleh atau merespon, senyum, dan lain sebagainya. Seperti itu kira-kira Ibu Iva untuk pembuatan target anak-anak gangguan pendengaran yang disertai dengan masalah lainnya. Artinya bahwa target yang kita buat itu harus realistis ya Bu Rini ya, sesuai dengan kemampuan anak ya. Kita benar-benar melihat kondisi anak, target yang sesuai. Tapi bukan berarti bahwa dengan target yang realistis sesuai dengan kemampuan anak, itu artinya kita juga, wah ya sudah berarti kamu bisanya segitu gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa yang mikirnya ya cuman segini, gimana gitu kan. Kan memang kadang-kadang ada beberapa orang tua yang lo kan cuman begini tok gitu. Mereka tanyanya seperti itu. Padahal kondisi putra putri mereka memang multi isunya cukup banyak gitu. Nah, berarti artinya gimana ya? Kadang-kadang kita untuk memahamkan orang tua bahwa target realistis itu bahwa sesuai dengan kondisinya, tapi bukan berarti kita nggak berusaha, nggak menaikkan gitu. Bukan berarti kita nggak menaikkan, tapi kita realistis gitu. Jadi gimana ya Bu Rini supaya target realistis, bahwa kadang-kadang ada orang tua yang
ya kok cuman gini gitu, ya sudahlah gitu karena anak saya kondisinya begini gitu. Gimana Bu Rini? Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya akan kembalikan lagi kepada kemampuan anak yang seharusnya. Gitu. Saya akan diskusi saya akan diskusi dengan orang tua gitu ya. Bagaimana anak ini memang harus mampu tuh milestone tuh seperti ini gitu. Misalnya contoh anak usia 2 tahun dia harusnya misalnya combine 2 kata gitu ya, spontannya sudah mulai combine 2 kata, kemudian juga bahasa Indonesia semakin banyak gitu. Nah, di sini kita akan ajak orang tua, nah ibu untuk anak yang normal gitu ya, yang tidak ada masalah lain, kemampuan anak 2 tahun tuh memang harus bisa seperti ini gitu. Nah, saat ini kita lihat yuk gitu, kita lihat yuk sama-sama anak A ini misalnya, anak A ini kemampuannya di mana gitu. Jadi kita sama-sama nih Bu, kalau bisa kita punya cari artikel, seharusnya kemampuan motorik, misalnya dia anak ternyata 2 tahun itu punya masalah motorik juga gitu ya, dia masih belum bisa jalan gitu. Berarti kita cari artikel atau memahamkan ke orang tua bahwa anak ini belum bisa jalan Bu di usia 2 tahun, padahal seharusnya berjalan tuh usia sekitar 1 tahun. Nah berarti kan dari motoriknya juga ada keterlambatan gitu. Nah sedangkan motorik kasar itu amat sangat mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan gitu ya. Contoh misalnya kayak harus bicara, nanti anaknya misal iya dia maunya bicara gitu. Nah sedangkan motoriknya masih terlambat. Sedangkan ketika kita berbicara, kita itu menggunakan motorik halus gitu kan, dimana untuk bilang huruf B itu bibir harus rapat misalnya, ketika kita ngomong huruf-huruf K gitu, lidah bagian belakang yang harus naik ke belakang gitu, halo T gitu, ujung lidah harus naik ke atas, itu kan semua pergerakan motorik halus gitu. Nah dimana perkembangan motorik halus itu sangat berkorelasi dengan perkembangan motorik kasarnya gitu. Nah jadi hal-hal inilah yang akan kita diskusikan kepada orang tua bahwa masih banyak banget aspek yang harus dibangun anak tersebut. Jadi target kita kenapa ini dulu gitu, karena ini dulunya itu akan menjadi pondasi, akan menjadi dasar untuk kita menaikkan target-target berikutnya. Kira-kira seperti itu Ibu Ipa. Sip, benar. Jadi intinya adalah kita harus realistis seperti yang Bu Rini sampaikan tadi. Nah, karena realistis dan optimis gitu ya Bu Rini ya. Realistis. Ya, betul. Realistis tahu semangat optimis. Ya Ibu Ipa ya. Tahu semangat Ibu Ipa sebagai praktisi. Dan juga pasti untuk orang tua ya, artinya ketika mereka mempunyai anak-anak yang mengalami gangguan penyerta disertai gangguan penyerta, tetap harus mencari ilmu juga ya, seperti yang disampaikan Bu Rini di awal, cari ilmu tentang milestone-nya, dilihat jika memang benar-benar terjadi, memang ada di situ anak mengalami penyerta yang lain, artinya targetnya juga harus realistis gitu ya, sesuai dengan ini, tapi harus tetap optimis gitu ya. Setuju. Okay. Nah, kalau gangguan pendengaran itu kan anak-anak harus memakai alat bantu dengar gitu ya. Nah, seberapa besar sih pengaruh teknologi pendengaran ini terhadap anak yang kasus multi issue ini? Sebenarnya kalau pengaruh seberapa besar, mungkin ya saya belum mendapatkan kayak persentasenya gitu ya dari beberapa jurnal, mungkin saya belum menemukan itu gitu. Nanti kalau misalnya nemu nanti boleh ya bisa sharing-sharing ya Bu Ipa ya, Bu Ipa ya. Ya, jadi kalau pengaruhnya untuk teknologi mendengar bagi anak yang multi issue, menurut saya itu amat sangat bermanfaat sekali ya, besar sekali gitu. Karena kalau kita balik lagi ke teori, kayak menurut Pollack itu mengatakan hearing dan listening atau mendengar dan mendengarkan itu adalah dasar dari komunikasi verbal dan merupakan kayak hubungan sosial antara anak gangguan pendengaran dengan keluarga mereka, dengan orang lain gitu. Jadi dia kalau dia bisa mendengar, itu dia akan bisa berinteraksi setidaknya, dia bisa mendengar banyak suara setidaknya dari lingkungan sekitarnya gitu. Nah, di mana
mendengar atau mendengarkan itu juga merupakan suatu basic ya, pondasi awal, kemampuan awal sebelum anak-anak ini bisa belajar bahasa bicara, membaca, menulis dan belajar akademik lainnya gitu. Nah, dengan adanya akses mendengar yang baik untuk anak-anak yang multi isu, setidaknya dia mendapatkan akses yang baik sehingga dia bisa mendengar suara lingkungannya, dia paham, mungkin barangkali dia bisa, walaupun dia tidak bisa berbicara, belum bisa berbicara, dia paham namanya ketika dipanggil, dia tahu ada bunyi dari sebelah kiri atau sebelah kanan, terus dia tahu ini suara yang menyenangkan, dia tersenyum, bisa memberikan ekspresi gitu. Terus dia tahu, oh ini yang ngomong tuh suara mama, suara papahnya gitu kan. Itu suatu hal kemajuan yang sangat besar ya, kalau bagi saya pribadi, kepada anak-anak yang multi isu gitu. Dia memahami instruksi sederhana aja tuh udah alhamdulillah sekali gitu kan. Ayo ambil, seperti dia paham dari pendengarannya. Nah jadi pengaruhnya tuh sangat besar ya kalau menurut saya untuk anak-anak gangguan pendengaran dengan menggunakan teknologi mendengar yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Terus kemudian saya cari dari beberapa jurnal yang saya baca mengenai outcome dan benefit dari teknologi mendengar, contohnya misalnya cochlear implant pada anak yang hearing loss dan disertai dengan additional disabilities, itu mengatakan atau menunjukkan bahwa adanya manfaat dari penggunaan cochlear implant ini kepada anak-anak yang hearing loss disertai dengan masalah lain gitu. Dia di jurnal tersebut mengatakan bahwa itu terlihatnya dari apa? Dari perkembangan bahasanya, terutama bahasa reseptif atau bahasa atau pemahaman anak itu yang terlihat di situ, dan juga dia meningkatkan juga kejelasan bicara anak gitu. Nah itu yang dari jurnal yang saya baca gitu. Nah berdasarkan pengalaman saya juga sama tuh, bahwa yang multi isu saya nggak tahu nih, bahkan ada yang saya belum dapatkan teorinya ya. Jadi ketika ada anak-anak yang saya sebut bisa cochlear implant gitu ya, yang yang setelah di cochlear implant itu anak yang tadinya motoriknya tidak bagus, bisa jalan masih sedak seruduk, kemudian juga atau dia jalan belum baik, itu semakin membaik proses motorik kasarnya gitu. Itu pun ada berdasarkan pengalaman saya, bahwa ketika dia mendapatkan akses benar yang bagus itu membantu mengembangkan potensi-potensi yang lainnya, membantu mengembangkan area-area anak tersebut gitu yang tadinya terlambat bisa jadi bermunculan naik gitu. Itu yang saya berdasarkan pengalaman saya dan juga dari jurnal-jurnal yang saya baca. Itu Ibu Iva. Sekarang kita obrolin gini deh, jadi benar-benar luar biasa ya teknologi pendengaran memang yang disampaikan Bu Rini tadi untuk anak yang multi issue ya, bisa mengubah, bisa membuat anak-anak mungkin dengan dia cochlear implant atau memakai teknologi alat bantu dengar bisa membantu kemampuan-kemampuan yang lainnya gitu ya. Nah, sekarang kita ngobrolin nih tentang pengalamannya Bu Rini nih memegang anak-anak yang multi issue gitu. Dalam misalnya ada nggak sih Bu yang benar-benar yang apa namanya istilahnya pada saat menghadapi kasus itu anak-anak yang memang ada gangguan secara visual gitu, anak-anak yang memang gangguan secara motorik gitu kan, artinya kan kita juga memberikan pemahaman ya, disampaikan Bu Rini tadi, pemahaman kepada orang tua. Nah, pernah nggak sih Bu, kalau saya kan biasanya, kalau saya ya dari pengalaman saya nih, kadang-kadang saya bilangnya gini, Bu, untuk target itu, untuk anak yang multi issue, harus sabar, nomor 1 gitu. Karena kan mau tidak mau, apalagi kalau ininya banyak gitu ya, jadi sabar nomor 1. Tidak bisa kita samakan dengan anak yang memang ada hanya dengan tidak ada gangguan penyerta gitu. Kalau menurut pengalamannya Bu Rini, kata sabar ini benar nggak sih Bu untuk orang tua gitu maksudnya? Iya, saya kebetulan punya, ya ini salah satu seri pengalaman aja untuk anak yang multi isus ya. Ketika usianya saya tangani awal tuh 3 bulan, di mana 3 bulan dia rubella syndrome, dan dia punya masalah lainnya jantung, low vision. Pokoknya kalau misalnya kita ajak bicara, mata kan gerak-gerak mulu tuh, sampai kita nggak tahu dia tuh ngeliat kita apa enggak gitu kan. Terus kemudian juga motoriknya juga dia bermasalah gitu.
Nah, di situ memang betul sabar, sabar, tapi tetap optimis yang tadi Ibu Iva bilang gitu ya, bahwa ketika misal menangani anak gangguan pendengaran, ternyata dia kontak matanya belum ada gitu. Berarti kan kita juga harus mengajarkan kontak mata dulu nih gitu. Mungkin kalau untuk anak-anak yang tidak ada isu lainnya udah lewat tuh kontak mata ya, nggak perlu diajarin gitu. Jadi langsung aja ke konsep bahasa, konsep bicara dan lain sebagainya. Tapi untuk anak yang multi isus ini kita harus kontak mata aja harus kita ajarin bagaimana caranya dia harus bisa kontak mata kepada orang lain gitu. Jadi kita akan bilang, ibu ya sabar, betul kita harus sabar, kita harus benar-benar sabar memperbaiki satu-satu gitu, satu-satu, tetapi dengan apa namanya, dengan konsisten, satu-satu tapi di saat yang samaan gitu. Jangan, bukan berarti satu-satu, oh ini ya dulu 1 bulan, nanti yang lainnya enggak, tapi secara satu-satu kita bersamaan, kita bangun, kemudian apa namanya, yang kita bangun itu tuh harus berkorelasi gitu. Nah itu kan sabarnya juga di situ gitu, nggak sembarangan kita apa namanya menentukan targetnya juga. Nah jadi memang untuk anak-anak yang memiliki isu itu, kita semua keluarga kitanya juga harus sabar gitu ya, karena pasti mengalami kebosanan ya Mbak Iva ya. Kalau ketika menangani, misal contoh tadi kita mau ngajarkan dia nggak paham, misal kontak mata, itu pasti setiap hari harus membangun kontak mata, setiap hari, setiap saat, setiap kita komunikasi dengan dia gitu. Tidak hanya kita, tapi orang tua juga harus, dari keluarga juga harus melakukan hal sama setiap hari. Itu bukan bisa jadi kebosanan gitu, bisa jadi aduh kok lama banget misalnya nggak maju-maju gitu kan, itu juga bisa terjadi saja. Jadi memang ya, jadi harus sabar, optimis, tetap semangat itu untuk menangani anak-anak gangguan pendengaran di multi issues. Gitu Ibu Iva. Oke. Selanjutnya adalah closing statement sebelum kita akhiri, Bu Rini. Closing statement dari Ibu Rini tentang anak gangguan penyerta yang memakai cochlear implant itu, monggo silahkan Bu Rini. Oke, baik, terima kasih. Jadi ketika kita mengetahui bahwa anak ini mengalami gangguan pendengaran disertai dengan masalah lain, gitu, kemudian sudah memberikan cochlear implant atau alat yang sesuai dengan kebutuhannya gitu, itu suatu solusi yang baik gitu ya di awal-awal, karena ketika memberikan akses mendengar yang baik itu adalah seperti kita memberikan akses mendengar yang terbuka lebar. Mau kita apain ini akses ini gitu ya, mau kita apain ini aspek ini, kemampuan ini gitu. Nah tetapi memang akses aja tidak cukup gitu, tidak cukup untuk kita mengembangkan kemampuan anak yang multi isus tersebut. Butuh semua aspek yang kita kembangkan, tergantung dari aspek mana yang terhambat atau terkendala di anak tersebut, sehingga kita harus bisa bekerja sama dalam satu tim yang baik untuk bisa mengembangkan, kemudian kita bisa mengembangkan, bisa meningkatkan kemampuan anak tersebut. Ya, jadi udah dikasih akses yang baik, itu udah bersyukur. Kemudian habilitasinya juga harus sesuai dengan kebutuhan anaknya. Dibutuhkan teamwork, ayo kita pergi ke fisioterapi, ke okupasi terapi, atau ke dokter, atau ke terapi wicara juga gitu ya, untuk menangani semuanya. Nah, terutama jangan lupa berdoa dan juga tetap semangat dan konsisten, karena bagaimanapun ada pepatah mengatakan apa ya namanya, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Itu pasti itu ada gitu hasilnya, walaupun itu sedikit gitu. Jadi, dan kita harus bisa menghargai hasil yang didapat itu untuk dijadikan parameter bahwa oh, apa yang udah kita lakukan tuh ternyata ada hasilnya loh gitu. Nah itu sih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap semangat untuk bisa kita menangani, membantu anak-anak gangguan pendengaran yang disertai dengan masalah lainnya. Nah ini Ibu Iva, ya, untuk orang tua nih, pesan dari Ibu Rini apa, khususnya untuk orang tua yang sekarang mungkin sedang berjuang
berjuang mempunyai putra membersamai putra putri mereka yang mengalami gangguan penyerta gitu. Pesan apa yang ingin diberikan? Oke, baik. Saya tuh kalau ketemu dengan orang tua yang mengalami gangguan pendengaran tuh saya selalu takjub, Ibu Iva, sejujurnya ya. Takjub kenapa? Karena mereka adalah ibu-ibu hebat. Pada dasarnya mereka adalah ibu-ibu hebat yang selalu mendampingi anak-anaknya selama 24 jam gitu ya anaknya. Kalau kita sebagai terapis ya mohon maaf ya paling 1 jam gitu seminggu sekali ya. Tapi mereka itu terlibat langsung selama 24 jam dengan segala keterbatasan atau keterhambatan anak yang yang dididiknya tersebut gitu. Jadi buat saya nggak bisa mengasih komentar apa-apa ya, maksudnya saran atau apa, karena buat saya mereka tuh udah hebat gitu. Saya yakin mereka tuh udah mengalami kesabaran yang luar biasa, mereka sudah memiliki motivasi yang luar biasa gitu untuk membantu anaknya supaya lebih baik lagi. Kemudian juga mereka tentu saja pasti sudah juga banyak berdoa supaya juga kayak Tuhan bisa memberikan kemudahan di dalam proses belajar mereka. Mereka juga pasti sudah memberikan yang terbaik. Saya yakin setiap orang tua sudah memberikan yang terbaik untuk kebutuhan anak-anak anak-anak orang tua tersebut gitu. Jadi buat saya, Bapak dan Ibu tetap semangat apa yang sudah Bapak Ibu jalani. Bismillah, usaha yang Bapak Ibu jalani itu pastinya ya itu akan menuai hasil gitu, akan menuai hasil, tapi kita nggak tahu berapa lama hasil itu akan muncul gitu. Jadi memang butuh kesabaran juga. Jadi baik lagi, tetap semangat ya Bapak dan Ibu ya, pasti bisa. Itu Ibu Iva dari saya. Wow, luar biasa obrolan kita hari ini, keren. Terima kasih Ibu Rini, banyak ilmu yang sudah disampaikan hari ini, banyak juga pengalaman yang sudah disampaikan, semoga berguna juga untuk Bapak dan Ibu semua. Ibu Rini, terima kasih sudah berkenan hadir pada acara kami. Nanti sama-sama kalau ada acara lagi, ya diundang lagi, kami sangat berterima kasih. Sama-sama Ibu Iva, saya juga terima kasih sudah bisa belajar juga ya sama Ibu Iva dan ibu-ibu hebat lainnya pada hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi manfaat untuk kita semua ya, untuk kita semua yang hadir di sini. Kita semua tetap semangat, komitmen gitu ya dalam menangani anak-anak yang gangguan pendengaran disertai dengan masalah lainnya. Terima kasih loh kesempatannya. Salam terima kasih buat Aurika ya, itu memberikan kesempatan kepada kami. Untuk seluruh rekan-rekan di Kasum, terima kasih sudah berkenan untuk menjadi bintang tamu di acara kami. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi ya tentang multi issue ini ya. Amin, amin. Ini saya ucapkan selamat siang. Terima kasih. Amin. Amin, amin, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu ya, Bu Iva. Mari, assalamualaikum, kami Liv ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.